Jadi, masa praksara adalah kehidupan di zaman purba sebelum mereka mengenal tulisan atau aksara. Praksara ini juga ditandai dengan manusia pada zaman dahulu masih menggunakan batu atau logam sebagai bahan perkakasnya. Pada masa praksara itu dibagi menjadi dua zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Yang pertama, zaman Paleolitikum atau yang disebut juga dengan zaman batu tua. Kenapa sih disebutnya zaman batu tua? Karena alat-alat yang digunakan pada zaman purbakala itu masih berupa bebatuan yang besar dan amat kasar. Sementara kehidupan manusia saat itu masih menerapkan gaya hidup nomaden atau yang disebut juga berpindah-pindah tempat. Yang kedua, zaman Mesolitikum atau yang disebut juga dengan zaman Batu Tengah. Nah, di zaman ini, peralatan batu yang digunakan oleh manusia purba sudah mulai ada peningkatan. Di masa ini, manusia diyakini sudah mulai hidup menetap. Bukti yang mendukung hal tersebut adalah dengan ditemukannya Kyoken Madinger dan api Surochen. Yang ketiga adalah zaman Neolitikum atau bisa disebut juga dengan zaman Batu Baru. Kehidupan masyarakat di zaman ini juga sudah mulai masuk pada fase memproduksi makanan. Selain sudah menetap, mereka juga melakukan kegiatan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan sendiri. Dan yang keempat adalah zaman Megalitikum atau bisa disebut juga dengan zaman batu besar. Zaman Megalitikum ini memiliki ciri, yakni di mana sudah mulai adanya kepercayaan dari masyarakat di zaman tersebut kepada Tuhan. Disebut dengan zaman batu besar karena beberapa produk yang dihasilkan pada zaman ini berupa kebudayaan bangunan yang menggunakan batuan-batuan besar. Zaman ini juga disebut sebagai masa perundagian, sebab dalam masyarakat timbul golongan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Yang pertama, zaman tembaga. Zaman tembaga ini merupakan awal manusia mengenal logam. Tembaga ini digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat peralatan. Tetapi, Indonesia diperkirakan tidak terpengaruhi oleh adanya zaman tembaga ini, karena hingga saat ini tidak ditemukan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Yang kedua, zaman perunggu. Nah, pada zaman ini manusia dapat mencampurkan antara tembaga dan timah dengan perbandingan 3:10, sehingga menghasilkan logam yang lebih keras. Yang terakhir adalah zaman besi. Pada zaman ini, manusia dapat melebur besi dari bijinya untuk dituang menjadi alat-alat yang diperlukan. Teknik melebur besi ini lebih sulit dibanding teknik melebur tembaga maupun perunggu.